Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah kembali lagi di video perkuliahan ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni pada materi kali ini kita akan membahas mengenai linked list, ya. Kita akan membahas mengenai linked list. Nah, ini apa itu linked list? Kita akan bahas, ya. Baik, sebelumnya kita akan lihat dulu ya apa definisi linked list itu. Oke, teman-teman semuanya, kemarin pada video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang array, ya. Nah, kalau Anda memahami konsep dari array tersebut, insya Allah tidak akan sulit memahami konsep yang ada pada materi kali ini, ya. Jadi di sini linked list itu sebetulnya dia tipe data, ya. Dia bentuk atau model data, ya, yang menyerupai array, ya. Kita tahu kemarin bahwa array itu adalah sebuah tipe data yang bisa menyimpan banyak nilai dalam satu variabel, ya. Banyak nilai dalam satu variabel. Nah, tetapi ada satu kelemahan array, yakni apa? Array itu kurang fleksibel ya dalam hal alokasi memori. Jadi, misalkan kita sudah mendeklarasikan sebuah array dengan panjang tertentu, misalkan panjangnya 100 misalnya ya. Ya, artinya array tersebut ya hanya bisa menyimpan data maksimal 100 data, ya. Nah, sehingga dalam proses coding kita tidak bisa menambahkan kapasitas dari array tersebut, ya. Dengan kata lain, ya, kapasitas si array itu yang mentok di 100 itu. Nah, berbeda dengan yang kita bahas kali ini, yakni linked list, ya. Secara model, secara visual dia itu mirip sekali dengan array. Jadi, kita punya banyak kamar ya, punya banyak kamar yang bisa menyimpan, data-data atau nilai yang dalam jumlah banyak begitu ya. Tentunya hanya dengan satu variabel tunggal saja. Nah, tetapi di sini kelebihannya adalah linked list itu sifatnya lebih fleksibel, teman-teman. Ya, sifatnya lebih fleksibel. Artinya apa? Artinya dalam proses coding, ya, kita bisa menambah alokasi atau kapasitas dari penyimpanan linked list ini. Ya, beda sekali dengan array tadi. Kalau sudah dideklarasikan 100 panjangnya atau kapasitasnya, maka ya maksimal cuma bisa nyimpan 100 gitu. Tapi kalau linked list tidak, ya. Kita bisa fleksibel. Kalau kita butuhnya cuma 50, ya kita bisa gunakan 50 saja. Tapi ternyata ada penambahan, misalkan dalam proses coding ada penambahan alokasi, misalkan penambahan data, butuh alokasi linked list, butuh alokasi ruang memori lagi. Nah, itu bisa dilakukan di linked list ini. Jadi kita bisa nambah alokasi atau kapasitas penyimpanan dari variabelnya itu. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi linked list itu adalah model data sekuensial. Nah, Anda garis bawahi ini ya. Sekuensial sifatnya. Nah, nanti sifat sekuensialnya ini mungkin menjadi kelemahan dia ya kalau kita bandingkan dengan array nanti. Kita lihat nanti seperti apa ya. Jadi, model data sekuensial, sekuensial itu artinya bertahap ya, berurut ya. Sekuensial itu berurut, bertahap gitu ya. Jadi nggak bisa loncat ya. Nggak bisa loncat, tapi dia harus bertahap. Model data yang sifatnya sekuensial saling berkait. Maka namanya linked list ya, list yang terkait ya, list yang saling berkaitan. Nah, ini kalau kita visualisasikan kayak gini nih. Nah, ini misalkan jadi linked list itu dia terdiri dari sejumlah elemen. Nah, ini ya. Di sini contohnya ada 3 elemen. Nah, tiap elemen itu dia bisa menyimpan suatu nilai atau banyak nilai ya. Di sini contohnya cuma nyimpan satu nilai di sini ya. Nah, satu elemen atau kita nyebutnya satu node ya. Satu node ini terdiri dari dua bagian. Ada bagian nilai dan ada bagian ini. Kita sebut dengan bagian address namanya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut apa itu address ya. Nah, elemen yang pertama atau node yang pertama ini ya, node yang pertama dia berisi angka 87. Nah, node yang pertama ini dia apa namanya ya? Dia berkaitan ya. Dia nyambung dengan node yang kedua ya. Dia terkoneksi dengan node yang kedua yakni ini, yang di tengahnya ini ya, yang menyimpan nilai 100. Nah, kemudian node yang 100 ini, yang memiliki nilai 100 ini juga dia punya koneksi, punya link ya, ke node yang di belakangnya lagi, yakni 65. 65.
ya. Nah, di sini node yang belakang ini dia adalah node terakhir, maka kita tandai dia sebagai last atau node atau elemen yang paling belakang, ya, yang paling belakang. Maka di sini dikasih garis ya. Garis ini artinya menandakan bahwa setelah elemen atau node yang terakhir ini tidak ada lagi elemen lain, tidak ada lagi node lain. Kita biasa nyebutnya nul ya, nul alias kosong, nul ya. Jadi tidak ada node lain di belakangnya atau setelahnya. Nah, ini visualisasi dari linked list ya. Kita lihat di sini ya. Di sini variabelnya adalah list data ya. Ya ibarat nama array-nya gitu ya. Ibarat nama array-nya. Di sini namanya list data. Nama listnya itu list data. Dia bisa nyimpan banyak nilai, 87, 100, 65. Nah, cuma di sini ya, setiap node atau setiap nilai itu disimpan dalam satu buah node ya, nih ya. Setiap nilai disimpan dalam satu buah node. Node itu yang ini ya. Node itu satu kesatuan ini. Nah, di mana masing-masing node itu terhubung dengan node yang di belakangnya atau node yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, inilah kenapa tadi kita sebut bahwa linked list itu adalah model data sekuensial. Sekuensial bertahap dia. Jadi kalau Anda mau mengakses data yang 65 ini ya, 65 ya kita nggak bisa langsung lompat begitu. Nggak bisa. Harus kita cek satu per satu dari depan ya. Dari 87 dicek ya. Ini bukan yang dicari misalnya gitu ya. Kalau bukan pindah ke next-nya, ke node setelahnya. Ini bukan yang dicari. Oh, ternyata bukan. Pindah lagi ke next-nya, setelahnya. Ternyata dapat 65. Oh, ini 65 nih angka yang dicari misalkan. Oke, tampilkan misalnya begitu. Ya, jadi itu sedikit pengantar tentang linked list dan bagaimana perbandingannya dengan array yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya modelnya. Mirip sekali dengan linked list, mirip sekali dengan array, tetapi di sini setiap elemen atau setiap ruang penyimpanan tadi ya, itu dia harus terhubung dengan node atau ruang penyimpanan yang lainnya. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang linked list ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat visualisasinya bagaimana perbandingan antara linked list dengan array. Ya, yang atas ini linked list, ya yang bawah ini array, ya. Mudah-mudahan masih ingat dengan konsep array kemarin ya. Jadi misalkan ya, saya punya array dengan kapasitas 100, berarti kan indeks ya. Indeks elemen array-nya kan mulai dari 0 sampai dengan 99 ya. Kalau dijumlahkan 100 ini kan. Dari 0 sampai 99, totalnya 100. Kapasitas 100 kan. Nah, kalau linked list itu begini. Linked list itu dia tidak memiliki elemen. Sorry, dia tidak memiliki indeks elemen maksud saya ya. Dia nggak punya nomor indeks elemen. Kalau array kan punya. Ini elemen ke-0, elemen ke-1, ke-2, ke-98, dan seterusnya. Nah, tapi kalau linked list itu tidak punya nomor urut. Jadi tidak punya nomor indeks elemen. Lantas bagaimana cara mengaksesnya? Nah, sekuensial tadi. Jadi kalau kita mau mencari nilai suatu elemen, ya harus dicek satu per satu dari elemen yang paling depan, dari node yang paling depan, bertahap begitu. Ya, beda dengan array. Kalau saya mau menampilkan elemen nomor 5 misalnya, elemen nomor 5 tinggal tampilkan aja. Deret nilai dalam kurung siku 5, ya kan? Itu kalau di array. Nah, itu keunggulannya array. Jadi mudah dalam mengakses data. Sedangkan kalau linked list, dia harus sekuensial, ngecek satu per satu dari node yang paling depan dulu. Kalau array bisa langsung tembak. Kita mau ambil elemen keberapa, ya bisa ditampilkan langsung. Panggil nama elemennya begitu. Cuma kelemahannya array tadi, ya. Kalau kita alokasikan 100, ya udah mentok paling panjang ya sampai indeks ke 99. Sedangkan kalau kalau linked list, ya itu sangat fleksibel. Jadi kalau saya mau tambah data lagi, bisa di sini. Ya, nanti ada panah lagi, ada node baru di belakang sini. Butuh tambah data baru, bisa. Ya, tambah terus ke belakang, bisa. Tapi kalau array, kalau 100 ya mentoknya 100 gitu. Dan linked list ini dalam penerapannya dia sifatnya lebih efisien teman-teman ya. Dia efisien sekali. Artinya kalau kita hanya butuh nyimpen 5 data,
ya udah kita bisa buat ya cuma 5 node saja. Tapi kalau array tidak. Array misalkan kita udah bikin nih array panjangnya 50 misalkan. Panjang array 50. Ternyata hanya terpakai 10 saja. Yang terisi cuma 10 ruangan. Nah, itu kan sisa yang 40 kan sia-sia. Mubazir istilahnya ya. Membuang-buang memori. Nah, itu juga kelemahan dari array ya. Kurang lebih seperti ini ya. Perbandingan secara visual antara linked list dan array. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Next kita lihat. Nah, ini yang lebih lebih rinci ya perbandingan antara linked list dengan array. Tadi ya yang jadi garis bawah di sini teman-teman ya. Yang jadi garis bawah ini. Kalau linked list itu dia tidak memiliki indeks elemen, nggak punya dia. Kalau array dia punya ya. Array ke 0, ke 1, ke 2 dan seterusnya dia punya. Kalau linked list nggak punya. Ya, itu tadi kenapa disebut dengan sekuensial. Kenapa? Karena kalau mau mengakses elemen di linked list harus bertahap nyari dari paling belakang. Dari paling depan sampai ke yang paling belakang atau sampai dia ketemu yang dicari gitu ya. Nah, kemudian yang di sini harus Anda pahami lagi di sini ya. Linked list. Nah, di sini ya. Kalau Anda mau menggunakan linked list, Anda harus memahami yang namanya pointer. Nah, nanti akan kita bahas ya. Di sini nanti ada pembahasan mengenai pointer ya. Jadi kita butuh tipe data yang namanya pointer, ya. Sedangkan kalau array nggak butuh yang namanya pointer, teman-teman. Dia nggak butuh, ya. Karena dia sudah punya indeks elemen, nomor elemennya tadi ya, indeks nomor elemen. Kalau linked list dia nggak punya. Nah, maka nanti kita butuh yang namanya pointer. Apa fungsinya pointer di sini? Fungsinya ya seperti apa ya? Ya pengganti indeks lah pada array gitu ya. Cuman dia nanti sifatnya sekuensial. Nanti akan kita bahas apa itu pointer dan bagaimana cara menggunakannya ya. Kemudian ini ya, yang lain bisa Anda baca lagi sendiri ya. Kemudian yang bisa jadi patokan lagi yang harus Anda garis bawahi di sini ya. Kalau linked list tadi ya, karena dia sifatnya fleksibel, maka dia cocok sekali untuk menyimpan data yang jumlah datanya dinamis, berubah-ubah, ya, nggak menentu. Jadi cocok untuk menyimpan data yang jumlah datanya itu tidak menentu. Kadang ada 10 data, misalkan ada 15 data, kadang 100 data, kan nggak menentu ya. Nah, maka kalau jumlah data yang kita olah tuh sifatnya bervariasi, dinamis, maka sangat cocok kita gunakan linked list. Kenapa? Karena dia akan menghemat memori yang ada di komputer. Sedangkan kalau array, ya, array kan sifatnya statis ya. Sekali deklarasikan ya segitu. Nah, maka array ini cocok untuk menyimpan data atau mengolah data yang jumlahnya statis atau tetap ya, yang nggak berubah-ubah. Itu. Ini yang perbedaan lebih rinci antara linked list dengan array. Mudah-mudahan Anda semua paham. Intinya ya, kalau Anda paham array, insya Allah itu mudah untuk memahami linked list ya. Jadi basicnya ada di array, teman-teman. Next, kita lihat lagi berikutnya. Nah, ini saya bilang tadi ya. Untuk bisa memahami linked list, pertama-tama Anda harus tahu dulu apa yang namanya pointer. Ya, pointer itu ini ya. Baik, apa itu pointer dalam kaidah struktur data ya? Nah, di sini saya bisa katakan bahwa pointer itu adalah sebuah tipe data ya yang berfungsi untuk membaca atau menyimpan alamat. Nah, lihat nih, ada kata-kata alamat ya. Alamat. Tapi bukan alamat rumah ya, tapi ini melainkan alamat memori ya, alamat memori dalam komputer. Jadi pointer itu adalah tipe data yang kaitannya dengan alamat. Jadi dia bisa membaca ataupun menyimpan alamat. Alamat apa? Ya, alamat dari suatu variabel. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana sebuah variabel itu disimpan dalam memori komputer ya. Nah, di sini tipe data pointer itu biasanya dituliskan dengan simbol asterisk ya, atau simbol bintang gitu ya. Simbol asterisk namanya. Nah, misalkan begini. Char dikasih bintang ya, PTR. Artinya kita membuat sebuah variabel namanya PTR. Tipenya adalah pointer to character.
pointer to karakter. Jadi dia pointer untuk tipe data karakter. Nah, pointer tadi ingat, pointer tadi dia untuk berfungsi untuk menunjukkan alamat, ya, untuk menunjukkan alamat memori, alamat memori. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana alamat itu ya. Atau misalkan integer, ya, asterisk, ya, bintang, index. Artinya saya punya variabel pointer, ya, namanya index, ya, tipenya pointer to integer, ya, dan seterusnya. Jadi simbolnya apa namanya? Kalau tipe data itu dia ada tanda bintangnya, oh berarti dia adalah pointer. Dia adalah pointer atau penunjuk alamat, ya. Penunjuk alamat memori dari suatu variabel, ya. Penunjuk, ya, alamat variabel, ya, alamat memori dari suatu variabel. Next, kita lihat. Nah, ini sekarang saya kasih gambaran ya, bagaimana sebuah variabel itu disimpan di dalam komputer Anda. Atau lebih tepatnya dalam RAM, ya, di dalam Random Access Memory. Ya, kita tahu bahwasanya RAM itu kan sebuah komponen komputer, ya, memori komputer yang sifatnya volatile, ya, sifatnya menyimpan data sementara. Ya, kita tahu itu ya. Jadi, RAM itu, ya, jadi kalau kita berbicara masalah perangkat penyimpanan di komputer kan ada hard disk ya, ada SSD, ada RAM. Nah, kalau hard disk atau SSD itu kan sifatnya non-volatile. Artinya ketika komputer mati, listrik dicabut, listrik diputus gitu kan, data yang ada di dalamnya itu nggak akan hilang, ya. Tapi beda dengan RAM. RAM itu sifatnya memori volatile. Artinya dia hanya bisa menyimpan data selama dialiri listrik gitu. Jadi ketika komputer mati, listrik dicabut ya, putus gitu kan, maka RAM itu akan kehilangan semua data yang dia simpan sebelumnya. Sifatnya hanya sementara saja. Nah, di sini kalau kita biasanya kita mendeklarasikan sebuah variabel ya atau konstanta dalam program kita, nah itu variabel ataupun konstanta itu akan disimpan dalam RAM, Nah, karena sifatnya random ya, RAM, random access memory, jadi ketika ada slot kosong ya, dia akan masukkan datanya ke situ, variabelnya ke situ. Contoh di sini teman-teman. Saya mendeklarasikan sebuah variabel bertipe karakter, ya. Nama variabelnya data, ya. Saya mendeklarasikan sebuah variabel bertipe karakter, namanya data. Data ya. Nah, ketika saya mendeklarasikan ini, ya, ketika saya mendeklarasikan ini, maka RAM Anda atau komputer Anda akan mengalokasikan sebuah slot kosong, ya. Slot kosong yang berukuran 1 byte. Lihat di sini ya. Jadi ini ibaratnya adalah slot ya atau rak penyimpanan ya, ruang penyimpanan dalam RAM Anda. Nah, tiap slot itu kapasitasnya 1 byte atau setara dengan 8 bit ya. Mudah-mudahan paham ya antara byte dengan bit. Ya, kalau kita bicara memori dalam komputer pasti akan bicara masalah bit, byte, kilobyte, megabyte ya, gigabyte, terabyte ya dan seterusnya, petabyte dan seterusnya. Nah, tapi satuan terkecil dari apa namanya memori itu adalah bit, bit ya. Nah, bit di mana 8 bit itu menyatakan 1 byte. Nah, di sini lihat ya mungkin nanti kalau pembahasan masalah bit dan byte bisa di konten yang lain mungkin nanti bisa kita bahas gitu ya tersendiri gitu ya karena panjang sekali pembahasannya. Nah, di sini ini ibarat misalkan Anda punya RAM ya, punya RAM. Nah, RAM Anda misalkan sekian giga, 8 giga misalnya ya. Maka nanti RAM Anda itu di dalamnya sebenarnya begini, ya. Dia akan memiliki mungkin sekian ribu atau sekian ratus ribu slot gitu ya. Di mana satu slotnya itu berukuran 1 byte. 1 byte, teman-teman, ya. Nah, tipe data karakter itu biasanya hanya memakan memori 1 byte. 1 byte saja. Kalau integer itu 4 byte, ya. Kalau float atau double nanti itu beda lagi. Ada yang mungkin saya lupa berapa ya, ada 8 byte atau berapa gitu. Nah, kalau karakter itu
ya, tipe data karakter itu hanya memakan memori 1 byte saja. Sehingga, jadi kalau kita deklarasikan variabel data tipenya karakter, maka komputer akan mengalokasikan sebuah apa namanya, slot yang kosong, ya, dialokasikan untuk siapa? Untuk tipe data, untuk variabel data ini. Nah, kemudian ketika data tadi, variabel data kita isi nilainya dengan sebuah karakter, katakanlah di sini huruf Z ya, Z kapital, kita isi data sama dengan Z gitu. Artinya, slot ini tadi ya akan terisi karakter Z yang kita masukkan tadi. Z di sini sebenarnya tidak disimpan tidak disimpan dalam karakter Z begitu, tidak ya, tapi disimpan dalam bilangan biner ya, 8 angka biner. Misalkan 00100 sekian gitu ya. Nah, jadi setiap karakter itu ada binernya ya, ada binernya. Jadi disimbolkan dengan biner. Jadi di sini ini hanya untuk visualisasi saja ya. Misalkan Z disimpan, maka nanti di sini value-nya adalah Z, atau sebetulnya dia dituliskan dalam bilangan biner 8 bit ya. Nah, Z ini disimpan dalam alamat atau pada alamat memori 0x0002. Jadi si Z ini disimpan di sini. 0x0002. Ya, dia hanya memakan 1 byte saja. Beda dengan yang di bawahnya, angka 95. Ini integer. Karena dia integer, maka dia membutuhkan 4 bit. Sorry, 4 byte maksud saya. Ya. 4 byte itu berarti dia akan makan 4 alokasi memori di sini. Memakan 4 ruang memori. Nah, ini ya. Ini konsep pointer, teman-teman. Nanti pointer itu ya, pointer itu dia nunjuknya bukan ke value-nya, tapi nunjuknya ke alamatnya di sini. Jadi di sini lihat. Nah, kalau saya ketik kode di C++ ya, saya ketik cout data, maka apa yang tampil di layar monitor? Apa yang akan tampil di layar monitor Anda? Kalau saya ketik cout data. Jelas ya, yang tampil adalah huruf Z. Karena karena data ini kan isinya adalah Z, ya kan? Data tadi isinya adalah karakter Z, maka yang tampil adalah Z. Nah, ya, Z yang tampil kan? Nah, tapi bagaimana jika yang saya tampilkan adalah begini, cout, saya kasih simbol dan di situ ya. Saya kasih simbol dan ini, dan data. Jadi, sebelum variabel data, saya kasih simbol dan data. Apa yang terjadi? Yang terjadi ini. Yang tampil bukan huruf Z-nya. Tetapi apa? Yang tampil adalah alamat memori dari si data itu. Dari si variabel data. Ya. Nah, jadi lihat teman-teman. Ini pointer namanya. Ya, di sini lihat. Jadi, kalau yang di-cout-kan adalah nama variabelnya, maka yang tampil adalah isi variabelnya, si Z tadi, nilainya. Tapi kalau yang saya panggil adalah nama variabel diawali dengan dan, maka yang tampil adalah alamat memorinya. Nah, di sini saya ingin menekankan dulu bahwasanya variabel itu dia disimpan dalam suatu alamat memori, teman-teman. Ya, disimpan dalam suatu alamat memori. Nah, kita bisa saja menampilkan isi nilai variabel itu atau juga bisa menampilkan alamat memori dari si variabel itu. Caranya dengan menambahkan simbol dan di depan variabel itu. Nah, next, sekarang kita lihat lagi contoh yang lain. Nah, ini kalau kita menggunakan tipe data integer, ya. Integer begini. Misalkan saya deklarasikan integer ya, integer harga, otomatis komputer akan mengalokasikan 4 slot, 4 byte maksud saya ya. 4 byte di sini. Nah, sehingga ini kan memakan 4 ruangan di sini ya. Karena satu ruangan itu 1 byte. Satu ruangan itu 1 byte dan dia butuh 4 byte, maka dia ambil 4 ruangan di sini. Kemudian misalnya variabel harga diisi dengan 15.000 misalnya. Maka di sini memori akan menyimpan nilai 15.000. Ya. Nah, selanjutnya kalau saya cout-kan harganya, yang tampilkan adalah nilai harga itu 15.000. Ya, cout harga. Tapi kalau saya cout-kan dan harga, jadi harga dengan simbol dan di depannya kayak tadi, ya.
Yang tampil adalah alamat memorinya. Lihat di sini. Yang tampil adalah alamat memori yang pertama di sini. Nah, di sini. Ini kan dia ada 4 ruang memori, yang dibaca adalah alamat memori yang paling awal, yang paling atas. Yang ini. Yang dibaca. Ya. Nah, next. Nah, sekarang kalau begini gimana? Ya. Kalau indeks, ya. Sekarang gini. Variabel harga tadi, ya, yang 15.000 tadi, kemudian saya buat lagi sebuah variabel baru, ya. Di sini variabel baru ini saya buat sebagai pointer. Ingat tadi ya, pointer itu ada simbol asteriknya. Asteriks ya. Namanya indeks di sini. Indeks. Ingat tadi, pointer itu fungsinya hanya bisa menunjukkan alamat. Menunjukkan alamat. Alamat ya, alamat dari suatu variabel. Nah, lihat di sini. Jadi kalau misalkan indeks sama dengan dan harga, kira-kira nanti lihat. Nah, ya. Kalau indeks ya saya isi dengan dan harga, maka si indeks ini dia akan menyimpan ya atau menunjuk alamat dari si variabel harga. Ingat tadi ya, kalau kita menambahkan simbol dan di depan sebuah variabel yang biasa gitu ya, variabel non pointer, maka komputer akan mengarahkan pada alamat memori si variabel tersebut ya. Jadi di sini dan harga ini dia merujuknya pada alamat memorinya, bukan pada 15.000-nya dan harga di sini. Nah, sekarang di sini ya, pointer indeks tadi saya arahkan dia untuk menunjuk dan harganya, untuk menunjuk alamat memori si variabel harga. Otomatis di sini kalau kita gambarkan ya, si indeks itu akan pasang panah, dia akan menunjukkan ke sini. Nah, gitu teman-teman. Ya. Dia akan berisi 0x0003. Sehingga ya, sekarang kalau si harga saya ganti 17.000, maka kalau saya cout-kan, nah lihat di sini, cout-kan pointer indeksnya. Jadi kalau saya cout-kan pointer indeksnya, apa yang keluar kira-kira? Ingat tadi ya, indeks itu dia nunjuknya ke sini. Nah, kemudian artinya apa? Artinya indeks dan harga itu sebenarnya dia menunjuk pada atau dia berada pada alamat memori yang sama. Ya, menunjuk pada alamat memori yang sama, ya. Nah, sekarang harga diganti 17.000. Kemudian saya cout-kan, tampilkan pointer indeksnya. Maka yang tampil di layar monitor adalah 17.000. Kok bisa? Ya, padahal si indeks tadi ya sama sekali nggak pernah saya isikan dengan angka 17.000. Tapi kok bisa dia tiba-tiba ya si indeks ini ya kok bisa menampilkan 17.000? Karena apa? Karena si indeks tadi itu dia, nah teman-teman ya, dia menunjuk alamat yang ditempati oleh si harga. Maka otomatis ketika si harga diubah nilainya ya, indeks juga ngikut berubah gitu. Karena dia nunjuk ke alamat yang sama. Ya, alamat yang ditempati oleh si harga. Nah, sekarang kalau yang saya cout-kan adalah indeksnya saja tanpa simbol asterisk. Kalau yang saya cout-kan adalah cout index ya, tanpa simbol asterisk, apa yang muncul kira-kira? Apa yang muncul kira-kira teman-teman? Nah, yang muncul ya. Jadi gini, yang muncul adalah alamat yang ditunjuk oleh si indeks. Nah, perhatikan ya di sini. Jadi, ketika kita memiliki sebuah tipe data pointer, ya, kita bisa menampilkan tipe data pointer itu dengan menggunakan asterisk ataupun tanpa asterisk. Kalau yang kita tampilkan adalah pointer ya dengan simbol asterisknya, maka yang tampil adalah nilai yang ditunjuk oleh si pointer itu. Nilai yang ditunjuk oleh si pointer itu. Jadi, misalkan si pointer tunjuk ke sini, maka nilainya berapa yang tunjuk ke situ? 15.000. Nilainya ya, bukan alamatnya. 15.000. Sedangkan kalau yang saya cout-kan adalah indeks ya, tanpa asterisk.
tanpa asteriksnya, maka yang muncul adalah alamat, ya. Alamat dari yang ditunjuk oleh si pointer, ya. Alamat yang ditunjuk oleh pointer indeks itu. Ya, mudah-mudahan paham ya. Jadi kalau kita tuliskan pointer dengan asteriks, yang tampil adalah nilai yang ditunjuk oleh si pointer itu. Sedangkan kalau pointernya saja tanpa asteriks, yang muncul adalah alamat yang ditunjuk oleh si pointer itu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dulu ya dasar ya cara kerja memori dan bagaimana kita mengakses memori dalam komputer ya, khususnya dalam bahasa C++ ini. Baik, sampai sini ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dulu konsep dasar pointer ya, konsep dasar pointer. Jadi ketika apa namanya, kita mendeklarasikan sebuah pointer, maka kita harus memberikan simbol asterisk di sini. Ya. Sehingga apa? Sehingga nanti si pointer ini ya, dia hanya bisa menyimpan alamat ya, alamat memori dari suatu variabel. Misalkan gini, indeks, misalkan gini ya, pertanyaannya. Kalau misalkan di sini indeks sama dengan harga, jadi simbol dan-nya saya buang misalnya ya, saya buang. Indeks sama dengan harga, artinya indeks diisi dengan harga gitu ya. Indeks diisi dengan harga, simbol dan-nya saya buang misalkan. Kira-kira apa yang terjadi? Indeks sama dengan harga misalnya. Simbol dan-nya saya buang. Yang terjadi apa? Ya, jelas dia akan error, teman-teman. Dia akan error. Kenapa akan error? Nah, gampang. Karena antara sisi kiri dan sisi kanan itu tidak match. Yang sebelah kiri ini adalah pointer. Yang sebelah kanan tadi cuma integer biasa. Ingat ya, kalau dan-nya saya buang, sisa harga saja tanpa dan di sini, maka dia akan merujuk pada angka 15.000 integer. Ya, beda. Jadi yang sini integer, yang sebelah kiri pointer. Nggak match, nggak bisa dia. Pointer diisi dengan integer itu nggak masuk. Nah, maka kenapa tadi dikasih dengan simbol dan? Kenapa dikasih simbol dan? Ingat tadi ya, kalau suatu variabel diawali simbol dan di situ, berarti kita mengakses alamat memori si variabel itu, bukan nilai dari si variabel itu. Nah, sehingga kalau di sini jadi alamat memori, cocok dimasukkan ke pointer. Karena memang pointer fungsinya untuk menyimpan, membaca alamat memori dari suatu variabel. Itu ya, nanti bisa Anda coba nih. Ya, ya, indeks sama dengan dan harga ya. Dikasih dan supaya bisa disimpan oleh indeks yang sifatnya pointer. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ya. Next. Nah, sekarang kita lihat. Apa sih? Nah, tadi kita udah bahas tentang pointer. Nah, dan bagaimana menerapkan pointer dalam linked list. Nah, kita lihat dulu sini. Jadi, ini tadi udah tahu ya, bahwa linked list itu isinya ada node. Ya. Komponen dari suatu linked list itu adalah node. Nanti satu node nyambung dengan node lain, dan seterusnya. Membentuk list yang panjang. Nah, node itu, ya, jadi komponen dasar dari suatu linked list itu adalah node. Ini node. Node itu ada dua bagian ya. Secara dasar dia punya dua bagian. Bagian value untuk menyimpan data yang mau disimpan. Dan ada bagian next, kita nyebutnya next. Atau untuk menunjukkan node yang berikutnya. Untuk merujuk pada alamat node berikutnya. Ingat, di sini ada pointer ya. Jadi di sini value ini, ya ini untuk menyimpan data biasa. Misalkan integer ya. Float, double, karakter misalnya. Dia untuk bisa untuk menyimpan data biasa di sini. Sedangkan yang bagian kuning ini untuk menyimpan pointer ke node berikutnya. Menyimpan alamat dari node berikutnya. Ingat ya tadi linked list itu dia berkaitan. Node yang satu dia nyambung dengan node yang di belakangnya. Nanti nyambung lagi dengan node belakangnya. Nah, bagaimana dia bisa nyambung? Nah, ada pointernya. Ada next-nya, ada pointernya. Ya, kita lihat kayak gini. Misalkan ini sebuah list dengan satu elemen, satu node ya. Jadi saya punya sebuah linked list namanya list data. List data cuma berisi satu node. Hanya berisi satu buah node yang nilainya 100.
Kemudian pointer next-nya itu null, artinya kosong. Dia tidak menunjuk atau tidak mengarah pada node lain. Dia single di sini ya. Single node pada link list ini. Kemudian di bawahnya ada pointer ya, namanya last. Ini nanti fungsinya apa? Fungsinya nanti untuk menunjukkan elemen terakhir pada suatu link list. Ingat ya, link list itu kan dia panjang. Bisa panjang dia. Dan dia tidak punya nomor indeks. Maka sebagai penunjuk mana bagian awal, mana bagian akhir, itu kita kasih sebuah pointer last namanya nanti di sini. Jadi pointer yang list data untuk menunjukkan bagian depannya, pointer last ini untuk menunjukkan bagian belakang dari sebuah link list. Nah, misalkan begini ya. Nanti link list itu bisa nambah ya. Dari cuma satu elemen, dari satu node, dia bisa nambah lagi. Nah, lihat di sini teman-teman. Ketika saya tambahkan sebuah node baru di sini, ya, nah, nanti node yang tadi awalnya 0, ya kan? Tadi kan 0 ya. Ketika nambah node baru di belakangnya, maka di sini yang 0 tadi, bagian alamat tadi, bagian pointer ini tadi ya, ini kan pointer ya, bagian kuning ini pointer ya. Bagian pointer tadi udah nggak 0 lagi, tetapi berisi alamat dari node baru ini. Jadi node baru ini dia tersimpan pada alamat 0x00A2. Nah, 0x00A2 itu tersimpan dalam node ini alamatnya. Sehingga kita tahu setelah 100 itu node apa? Oh, node yang ada di alamat ini gitu loh. Siapa? Ya ini 84 ini gitu. Ya, itu cara dia menyambungkan. Jadi 100 nyambung dengan node yang beralamat di 0x00A2. Siapa? Ya ini 84. Nah, si 84 karena dia elemen paling buncit, paling belakang, maka next-nya atau pointer next-nya itu 0, kosong. Belum ada suksesornya istilahnya, nggak ada node baru setelahnya. Nah, pointer last tadi geser juga. Dia geser, setiap ada yang nambah, dia geser ke belakang. Nambah lagi, geser lagi si last-nya ke belakang. Kemudian node yang 84 tadi sudah nggak 0, teman-teman. Ya. Tapi apa? Berisi alamat baru. Alamatnya siapa ini? Next-nya. Next dari 84. Siapa next-nya itu? Ya, ini 74. Jadi, si 84 tadi yang awalnya 0, ya, yang tadinya pointernya berisi 0 atau kosong, ya, itu sudah berganti menyimpan alamat dari node baru yang ada di belakangnya, yang ada setelahnya. Jadi dengan kata lain, node baru ini dia tersimpan pada alamat 0x00119. Sehingga kita tahu siapa setelah angka 84 ya, setelah node 84 itu siapa? Yakni node yang ada pada memori 0x0119 ini, yakni 74. Ya. Jadi ini fungsinya menunjukkan alamat node berikutnya. Menunjuk ke alamat node yang berikutnya, yakni node yang ditempati oleh 74 ini, teman-teman. Tambah lagi sama. Yang tadinya 0 berubah dengan menjadi alamat baru ya, alamat dari node yang setelahnya. Nah, jadi ingat ya, jadi pada intinya di sini ya, value pada sebuah node, value itu menyimpan nilai yang mau kita simpan. Jadi value-nya sih misalkan integer ya, nilai di sini. Ya, nilai di sini. Sedangkan pointer next ini adalah menyimpan alamat dari node setelahnya, next, ya. Menyimpan alamat dari node setelahnya. Jadi 100 setelahnya siapa? Ada di sini, setelahnya di alamat 0x00A2, yakni 84. Setelah 84 siapa? Node yang ada di sini, yakni 74, dan seterusnya begitu. Kalau dia 0, next-nya 0, berarti setelahnya tuh nggak ada siapa-siapa gitu. Dia nggak nunjuk siapa-siapa. Karena dia paling buncit berarti, 0. Ya. Nah, lihat di sini. Pointer last ini menunjukkan elemen yang paling belakang, sedangkan pointer yang list data tadi menunjukkan alamat yang paling depan. Ya. Oke, teman-teman, itu kurang lebih penjelasan awal tentang komponen linked list. Nanti berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan ya dengan yang lebih rinci lagi. Nah, next kita lihat lagi.
Nah, di sini ya. Nah, ini kita bandingkan lagi nih. Coba kita bandingkan lagi antara linked list dengan array ya. Tadi kita udah tahu bahwasanya kalau di array dia kan sifatnya statis ya. Sifatnya statis teman-teman ya. Nih. Kalau udah dialokasikan cuma 4 kapasitasnya, ya udah cuma 4, nggak bisa nambah gitu ya. Tapi kalau linked list bisa nambah. Dan yang lain perbedaannya adalah di sini ya. Kalau array dia punya index elemen, kalau list data atau linked list dia nggak punya nomor index elemen, dia nggak punya. Nah, dia cuma punya ini aja ya. Ada first, ada last-nya. Atau first ini biasanya nggak dipakai sih ya. First ini biasanya nggak dipakai. Kenapa? Karena udah diwakili sama list data. Jadi bisa dihapus sebenarnya list ini. First ini bisa dihapus. Jadi elemen paling depan ditunjuk oleh list data, elemen paling belakang ditunjuk oleh last gitu. Penandanya di situ. Ya. Tuh, kemudian nah, sekarang kita lihat bagaimana cara mendeklarasikan linked list dalam bahasa C++. Lihat di sini, teman-teman. Yang kita butuhkan di sini adalah kita harus mendeklarasikan dulu sebuah record. Ingat record ya, pembahasan awal kita dulu record, tipe data buatan. Kita harus deklarasikan dulu record. Ya, di sini kita beri nama node ya. Recordnya namanya node. Nah, ini ya. Ingat cara mendeklarasikan record gunakan struct, kata kunci struct. Ini kalau di C++. Ya. Pakai kata kunci struct diikuti dengan nama recordnya, yakni node. Nah, kata node di sini itu sifatnya apa ya, istilahnya bebas ya. Boleh diberi nama dengan yang Anda suka, bebas apa saja ya. Cuma ya untuk memudahkan penjelasan di sini saya gunakan kata node ya, node ya. Tapi basicnya dia bebas, dikasih nama apa aja bebas ya. Kemudian elemennya di sini saya isi dengan sebuah variable value namanya. Saya kasih nama value, tipenya integer. Ini variable value-nya tipenya integer. Kemudian pointer next-nya tadi, ya, pointer next-nya tadi, ingat ya tadi ya, sebuah node tadi isinya kan ada dua ya, sebuah node di linked list ada dua komponennya, ya ini ada value ya, coba cek lagi, nih ya, ada value dan ada pointer to next, ya, pointer ke elemen yang berikutnya. Jadi dia punya dua komponen tuh node itu, ada value sama pointer to next, ya, value ini untuk menyimpan data kita yang mau kita simpan. Sedangkan pointer ini untuk menunjukkan node berikutnya yang dia tunjuk, ya. Maka di sini lihat value-nya misalkan kita kasih tipe integer ya biar gampang. Nah, kemudian pointer to next-nya di sini kita buat ya variable namanya pointer to next ya. Tipe datanya kita kasih node. Kenapa node? Ya. Kita buat nama tipe datanya sama dengan nama record yang kita buat. Artinya apa? Artinya si next ini tadi dia kan nunjuk ke node yang lain. Ya, nunjuk ke node yang lain artinya sehingga si pointer to next ini harus juga diberi nama node. Ya, karena dia nunjuk node yang lain nanti itu. Ya, maka di sini pointer to next-nya ya, kita beri tipe datanya node sama dengan nama struct-nya, nama record-nya. Seperti itu teman-teman. Ya. Sehingga nanti dia bisa menunjuk node yang lain, ya. Oke. Nah, setelah kita deklarasikan record node-nya, record itu kan tipe data buatan ya, tipe data buatan, maka setelah itu kita bisa buat variabelnya. Ingat ya, setelah kita bikin record, kita bisa bikin variabel dari record itu. Nah, misalkan di sini, saya buat dua buah variabel ya di sini, linked list dengan last, ya. Yang keduanya adalah pointer. Kenapa pointer? Ya karena nanti kita di sini bermain dengan pointer, ya. Jadi kita tidak menunjuk nilai, tapi yang kita tuju adalah alamat, ya. Alamat dari node. Yang ditunjuk di sini adalah alamat dari node, teman-teman. Nah, jadi linked list dengan last tadi, ya, itu adalah pointer to node, ya. Pointer ke node, ya. Lihat tadi di sini, ya. Supaya apa? Ya, supaya list data bisa nunjuk ke alamat memori, bukan ke nilainya. Kalau nunjuk ke alamat memori itu lebih fleksibel, teman-teman ya. Sifatnya fleksibel ya. Nah, jadi kita buat linked list pointer to node ya dan last juga tipenya pointer to node. Ya.
Nah, atau nanti kalau dalam kasus yang lain, nah Anda bisa ganti. Tadi kan cuma integer value, nah, bisa diganti. Misalkan Anda mau nyimpan data mahasiswa nih, data mahasiswa, ya, bisa diganti value-nya, string, name, nama prodinya apa, float, IPK, integer usia, dan jangan lupa pointer to next-nya. Jadi untuk value-nya itu bisa diganti ya, sesuai keperluan, sesuai kebutuhan kalian, ya. Bebas. Cuma tadi di sini saya pakai integer value supaya memudahkan penjelasan ya. Kadang kalau kepanjangan slide-nya nggak muat, nggak cukup ya teman-teman ya. Nah, jadi bisa dibuat seperti ini. Nanti setelah ada record-nya ya, note misalnya, kita bisa buat variabel bertipe note-nya ya. Variabel misalkan list mahasiswa dengan last. Yang keduanya adalah pointer ya. Pointer ke note ini. Pointer ya, ingat. Pointer itu fungsinya menunjuk ke alamat memori, bukan ke nilai ya. Jadi kalau bicara pointer pasti bicara alamat memori, teman-teman. Ya. Baik, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Next. Nih, mudah-mudahan Anda semua kuat nih ya. Agak panjang soal pembahasannya. Oke, nah sekarang kita bicara tentang bagaimana cara mengakses elemen dalam sebuah node ya. Kita bicara dalam konteks C++ ini ya. Nah, di sini lihat tadi misalkan kita udah punya struct ya, node tadi, record dari node tadi, kemudian kita juga udah mendeklarasikan variabel bertipe node tadi ya, ada list data dan last ya, yang merupakan pointer to node ya, pointer ke node itu. Nah, sekarang lihat kita udah belajar ya di record itu ya, di tipe data buatan bahwa kalau misalkan sebuah variabel ya yang dia bertipe record, maka variabel itu kan dia memiliki semua komponen yang ada di record itu. Dalam hal ini, misal saya punya variabel list data yang tipenya adalah node. Maka list data ini ya secara otomatis dia juga memiliki komponen value dengan pointer to next ini. Ya, pelajaran di record kemarin ya. Nah, kemudian kita kemarin sudah belajar ya, kalau mau mengakses komponen dari sebuah record itu kan gunakan ini ya, simbol dot ya. Misalkan saya mau akses value-nya, berarti list data dot value kan gitu ya. Atau list data dot misalkan name, list data dot mhs misalnya ya, list data dot ipk misalnya, pakai simbol dot. Nah, cuma di sini perhatikan, di sini karena variabelnya ini adalah pointer, maka simbol dot itu tadi kita ganti dengan tanda panah kayak gini, teman-teman. Strip dengan tanda panah simbol ini ya, simbol lebih besar gitu ya. Jadi membentuk sebuah panah. Jadi simbol dot tadi ini kan harusnya list dot value ya harusnya kan. List dot value artinya kita mau mengakses value ini ya, value dari variabel list data. Nah, berhubung dia adalah pointer, maka simbol dot tadi yang harusnya di sini diganti dengan panah kayak gini. Ya, diganti dengan panah. Ya. Simpel sekali kok sebenarnya, ya. Next juga sama, ya diganti dengan panah. Ya, kasih tombol dash ya. Kemudian diikuti dengan simbol lebih besar. Ya, ini cara mengakses elemen dari node itu, ya. Kalau mau akses value-nya berarti list data ya, panah value. Berarti kita akses ke value-nya, ke nilainya. Tapi kalau list data, panah, next, berarti yang kita akses adalah alamat memori dari node setelahnya. Next-nya, gitu ya. Ini cara aksesnya. Bedanya hanya di sini saja. Ya. Kalau Anda masih bingung, buka dulu video saya tentang tipe data buatan atau record itu ya. Ya, bagaimana cara mengakses elemen dalam sebuah record. Ya. Di sini cuma diganti di sini aja. Note tadinya dot diganti tanda panah begini. Kenapa? Karena dia pointer. Ya. Oke, berikutnya teman-teman. Nah, sekarang tadi bikin record sudah, ya. Deklarasi variabel dari node juga sudah. Nah, sekarang bagaimana mendeklarasikan sebuah linked list? Sorry, menginisialisasi ya. Menginisialisasi sebuah linked list. Nih ya. Ini record node tadi, ini deklarasi linked list-nya ya.
atau variabel dari node-nya tadi. Nah, kemudian, nah di sini lihat bagaimana menginisialisasi sebuah linked list yang kosong. Nah, biasanya di tahap awal ketika kita mau membuat sebuah linked list itu, ini teman-teman, ya. List data yang udah kita buat di sini tadi, ya. Itu kita isi null. Artinya list data ini masih kosong. Masih kosong, ya. Belum diisi apa-apa. Value-nya belum ada, next-nya juga belum ada. Masih kosong, null, ya. Kemudian last-nya juga sama. Di sini last itu menunjuk ke list data. Artinya last itu menunjukkan posisi yang ditunjuk oleh list data. List data nunjuknya ke kanan, last juga nunjuk ke kanan gitu. Ya. List data nunjuk ke atas, berarti last juga nunjuk ke atas gitu ya. Jadi list datanya null, berarti last-nya ya, last-nya juga null. Kenapa? Karena last-nya nunjuk ke list data juga gitu. Ya, nunjuk ke list data. Nah, kalau kita gambarkan gini nih gambarannya nih. List data sama last itu menunjukkan masih ke kotak yang kosong begini, belum ada isinya. Ya, masih kosong. Ini inisialisasi linked list. Nanti baru kita isi, ya, baru kita isi nilai ini ya, apa namanya, linked listnya baru kita isi. Sekarang masih kosong nih ya, belum ada isinya. Value-nya belum ada, next-nya juga belum ada. Masih null istilahnya, ya. Masih null teman-teman. Itu ya. Jadi saya flashback dikit tadi. Pertama tadi kita harus deklarasi record dulu ya. Jadi deklarasi record dulu untuk membuat node-nya, ya, struktur node-nya. Baru kemudian bikin variabel yang bertipe node tadi untuk membuat link list-nya. Ya, setelah itu tadi ini ya, cara menginisialisasi link list-nya. Ya, jadi record-nya sudah ada, variabel sudah ada. Nah, baru kita buat inisialisasi link list-nya dengan cara ya dibuat null dulu semuanya. List datanya null, last-nya juga null. Ya, nunjuk ke list data. Ingat ya tadi, list data dengan last ini fungsinya nanti untuk menunjukkan posisi yang paling depan dan yang paling belakang dari sebuah linked list. Sekarang lihat teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara menambah atau mengisi elemen baru dalam sebuah linked list. Ya, bagaimana cara menambah elemen baru dalam sebuah linked list. Sekarang misalkan begini ya. Saya punya sebuah linked list, ya, elemennya cuma satu node di sini, ya. Nah, bagaimana cara menambah node baru, ya, pada linked list tersebut? Gimana caranya? Kita lihat di sini. Misal nih ya, tadi misalkan awalnya tadi gini, ya, list data sama last awalnya kosong. Kemudian list data sama last ini saya isi. List data ya, dot value-nya saya isi 100 ya. List data bagian value-nya saya isi 100 ya. Kemudian list data bagian next-nya ya, ini value, ini next-nya ya. Bagian next-nya saya isi 0. Kenapa 0? Ya karena belum ada suksesornya, belum ada node lain setelahnya. Nah, sekarang setelah itu saya memiliki satu buah linked list dengan satu node tunggal. Nah, sekarang dari satu node tunggal saya pengen nambah node baru. Saya pengen nambah node baru. Gimana caranya? Lihat di sini. Ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara untuk menambah elemen dalam sebuah linked list. Ada beberapa cara. Ya. Pertama, ada tiga sih ya, ada tiga. Pertama dengan cara yang namanya insert last. Artinya kita menambah node baru itu di bagian belakang. Di bagian belakang dari node yang sudah ada. Ya. Ada lagi yang kedua namanya insert first. Jadi menambahkan di bagian depan dari node yang dari linked list yang sudah ada atau dari node yang sudah ada. Ya, nambah di bagian depan. Jadi insert last nambah di bagian belakang, ya. Insert first nambah di bagian depan. Ada lagi yang ketiga namanya insert after. Jadi kita bisa memasukkan sebuah elemen setelah node tertentu, itu bisa. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana insert last ini bekerja. Ini kita bicara masalah penambahan elemen, teman-teman ya. Bagaimana menambahkan elemen dalam sebuah linked list. Oke. Insert last. Kita mulai dari insert last ya. Insert last tadi ingat ya, menambah dari bagian belakang. Ya, nambah ke belakang. Misal gini.
Tahap pertama adalah siapkan dulu new node atau node baru. Dalam hal ini node-nya node kosong ya. Node baru yang akan ditempati oleh nilai baru nanti. Kita buat node kosong ya. Jadi kita deklarasikan new node ya, kosong. Kemudian misal kita isi. Misalkan value-nya saya isi 84, next-nya itu 0. Kenapa 0? Ya, karena masih kosong. Ya, dia nggak nyambung kemana-mana. 0. Ya, ini node baru, teman-teman. Nah, node baru ini mau saya sambungkan ke list yang sudah ada ini. Ya, saya mau tambahkan dia ke dalam list yang sudah ada ini. Nah, di sini kita menggunakan, misalnya, menggunakan mekanisme insert last, nambah ke belakang. Maka yang terjadi begini, setelah new node-nya dideklarasikan dan diisi nilainya, dan juga next-nya, ya diisi 0 gitu ya. Kemudian, nah gini ya, tahapannya. Ya. Nah, list data tadi, itu akan membuat panah. Dia akan membuka akses ke node baru dengan cara ini, teman-teman. Nilai 0 pada next si list data tadi, ya list data tadi, nilai next-nya kan awalnya 0, diganti dengan alamat node baru ini. Nah, alamat si node baru. Jadi, list data bagian next-nya, ya, list data bagian next-nya itu diisi dengan alamat dari node yang baru ini atau new node ini. Jadi si new node ini kan punya alamat dia. Nah, alamat si new node ini masukkan ke sini. Masukkan ke sini, teman-teman. Sehingga terbentuklah panah ke node yang kedua ini. Ya. Jadi dari list data ya, yang tadi node pertama ini tadi, itu dia nyambung ke node yang baru kita buat ini, new node ini. Ya, kemudian bagaimana? Nah, otomatis last tadi geser dong. Last tadi geser menunjuk ke new node. Dia nunjuk ke new node yang kita buat tadi barusan. Jadi last-nya geser ke new node. Nanti kalau ada node baru lagi, misalnya ada node baru lagi, sama ya. Buat new node baru, insert last, taruh di belakang. Nah, nanti yang ini, ya, last-nya yang tadi, ya, last-nya yang tadi akan nunjuk ke node yang baru. Jadi di sini yang main adalah last-nya ya. Sorry, jadi bukan list data, tapi last yang main di sini. Last-nya. Ya. Nah, ini kalau kita algoritmakan bagaimana? Nah, kita ulang sekali lagi ya, tahapannya biar semua paham ya. Jadi, insert last ya. Pertama, siapkan, deklarasikan new node dulu. Kita isi new node dengan value dan next-nya masih 0. Kemudian, ya, nah, last ya, node yang ditunjuk oleh si last ini, itu kita sambungkan ke sini dengan cara menyimpan alamat memori dari si new node ini. Yang menyimpan alamat memori dari si node ini. Sehingga ya ini node yang di depan tadi nyambung dengan yang baru ini. Kemudian last-nya kita geser nunjuk ke new node itu. Nah, kalau kita tuliskan kode program begini teman-teman. Tahap pertama tadi ingat ya, deklarasi, ya kan? Deklarasikan ini ya. Cara deklarasi begini teman, ya. Pertama deklarasikan new node dulu. Nah, kemudian ini namanya kita menyebutnya instansiasi istilahnya ya. Instansiasi. Kita mengalokasikan memori untuk new node tadi dengan cara gini. New node, ya ini variable tadi ya, new node sama dengan new spasi node. Node ini tipe data tadi, record tadi ya. Ya, dengan cara ini kita membuat sebuah kotak kosong tadi, ya, node yang masih kosong tadi. Setelah itu kita isi. Ya, kita isi. Nah, kita isi. Misalkan di sini new node ya, bagian value diisi dengan n. N ini apa? N ini ya, ada di parameter teman-teman ya. N ini nanti bisa diinputkan oleh user ya. Misalkan isi 100, isi 55, isi 90, bebas terserah ya. N ini nanti ini lihat ya. Jadi ini kita buat dalam sebuah prosedur ya, teman-teman. Misalkan namanya void insert last ya. Saya yakin semua pasti udah paham ya bagaimana cara menggunakan fungsi ataupun prosedur dalam bahasa pemrograman C++. Nah, di sini misalkan void insert last namanya. Nanti insert last ini ya dia apa namanya?
membutuhkan input parameter, yakni ini, linked list di sini. Linked list-nya berupa pointer, tapi ditambah simbol dan. Di sini simbol dan berfungsi supaya apa? Supaya apa namanya? Terjadi mekanisme pass by reference ya. Nah, mungkin Anda sudah pernah belajar tuh ya, pass by reference. Artinya kalau linked list yang di void ini diubah, maka linked list di luar void ini pun ikut berubah gitu ya. Kemudian last-nya juga begitu dan ada n. N di sini adalah nilai yang mau kita inputkan ke node baru tadi ya. Nanti saya coba akan berikan source code-nya supaya Anda bisa belajar ya, bisa Anda utak-atik source code nanti ya. Nah, di sini teman-teman lihat, ini bagian assign value tadi ya. Tadi yang awal ini kita membuat node kosong ya. Yang kedua kita isi node-nya ini. Value-nya kita isi dengan n, tadi 84 n-nya ya. Kemudian next-nya masih 0. Artinya masih kosong, next-nya masih kosong ya. Masih kosong. Next-nya masih kosong. Atau ini juga kalau dihapus juga boleh ya. Karena otomatis biasanya kalau node baru pasti 0. Ya, 0 itu artinya dia nggak nunjuk kemana-mana. Nah, berikutnya, nah ini ada skema tambahan, teman-teman. Ada skema tambahan ya di sini. Jadi, kita perlu ngecek juga nih, kira-kira si linked list ini dia kosong apa enggak gitu ya. Kan linked list itu kan kalau belum diisi apa-apa kan dia kosong ya. Nah, kalau linked list itu kosong atau sama dengan 0, maka linked list tadi otomatis akan nunjuk ke new node. Jadi pointer linked list tadi yang ini ya, pointer linked list atau pointer list data ini dia akan nunjuk ke new node ya, node yang baru tadi gitu. Ya. Kemudian last-nya juga kan nunjuk ke linked list-nya gitu ya. Atau tadi ini ya, list data ya namanya tadi, sorry ya. Ini namanya di sini kita pakai nama linked list ya. Sebenarnya ini posisinya sama kayak list data tadi ya, teman-teman ya. Pointer list data tadi. Nah, ini kalau kondisinya linked list masih kosong, ya, linked list-nya itu akan langsung nunjuk ke new node-nya, kemudian last-nya juga akan nunjuk ke linked list-nya. Artinya si last ini akan menunjuk pada posisi yang ditunjuk oleh si linked list juga. Paham? Sulit ya? Nanti coba di rewind lagi videonya ya. Nah, else, tapi jika si linked list tadi tidak kosong, ya, kalau si link list kosong, ya terjadilah mekanisme yang kita bahas sebelum tadi, Mas, teman-teman. Nah, ini ya, yang ini tadi. Nah, kalau dia nggak kosong, ini kan nggak kosong sebenarnya kan, nggak kosong. Maka nanti gini, ya. Nah, si last tadi, ya, last.next-nya akan nunjuk ke alamat si new node, ya. Kemudian, nah ini, sehingga 0 tadi berubah jadi alamat si new node ini. Last-nya geser ke belakang. Last nunjuk ke new node, ya kan? Last-nya nunjuk ke new node ini tadi. Nah, maka tadi di sini. Else, last.next-nya ya, last atau next dari si last-nya itu nunjuk ke new node, ya. Sehingga tadi, apa namanya, elemen next dari si last-nya itu akan nunjuk ke new node baru. Kemudian last-nya kita geser tadi, geser. Last-nya geser ke node baru yang kita masukkan tadi. Last sama dengan new node. Artinya last tadi, ya dia geser, dia pindah nunjuk ke new node yang kita masukkan tadi. Kurang lebih ini kode programnya. Itu untuk insert last. Nah, kalau insert first bagaimana? Nah, kebalikan dari insert last. Kalau insert last tadi masukkan ke belakang, insert first masukkan ke depan. Nah, misalkan kita udah punya nih ya, kita udah punya list dengan 2 node begini. Kita mau masukkan list baru atau node baru. Ingat tadi tahap pertama, deklarasikan dulu new node-nya, node kosong. Ya. Setelah deklarasikan, isi nilainya. Misal nilai 74. Ya, deklarasikan terus isi. Kemudian karena ini adalah insert first, ya, dia masuknya ke posisi paling depan. Sehingga yang kita lakukan adalah begini. Ya, new node-nya tadi, next dari new node ya, ini next dari si new node ini ya yang tadinya 0 itu nunjuk ke list data. Nunjuk ke list data ini. Sehingga di sini nanti misalkan list data ini memorinya adalah 0x0ff8 misalnya, ya.
Ini alamat dari si node yang ditunjuk oleh list data ini. Ya, misalkan, nah, 0x 0ff8. Sehingga apa? Sehingga new node ini tadi nyambung ke node yang ditunjuk oleh list data. Nyambung ke list data dia. Ya kan? Nah, setelah itu apa? Nah, tinggal digeser. List data yang tadinya di sini itu pindah menunjuk ke new node. Ini kan new node kan? Ya, dia nunjuk ke new node tadi. Selesai. Sehingga kita punya list baru di sini. Jadi angka 74 tadi masuk di posisi paling depan. Ya, ini namanya insert first. Jadi kalau kita tuliskan algoritmanya atau kode program begini, ya. Void insert first gitu ya. Yang inputnya sama kayak insert last tadi ya. Butuh link listnya, kemudian pointer lastnya dengan n. N ini nilai yang mau kita inputkan. Nilai pada node baru ya. Kita buat node baru tadi ya. Node baru ya. Kita buat new node. Ini ingat ya. Bebas namanya ini ya. Namanya bebas. Mau Anda bikin pakai bahasa Indonesia boleh. Bahasa Inggris boleh gitu ya. Bebas ya. Yang penting Anda tidak bingung memahami ini variabel apa gitu ya. Ya. Node pointer to new node, kemudian kita instansiasi untuk menciptakan ruang kosong tadi. New node sama dengan new spasi node gitu ya. New ini kata kunci bawaan di C++ ya. Node ini adalah tipe data record tadi ya. Sedangkan new node ini ya ini variabel yang kita buat tadi nih ya. Nah, setelah deklarasi kita isi. Ya, jadi ngisi ya, ini ngisi. Misalkan tadi n-nya 74 ya, maka di sini new node pada bagian value-nya diisi 74, kemudian new node pada bagian next-nya masih diisi 0, masih kosong. Nah, kemudian setelah new node diisi, sama ya, kita tambahkan mekanisme pengecekan, link list-nya kosong apa enggak. Kalau link list-nya kosong, maka mekanismenya begini. Link list atau list data tadi, ya langsung nunjuk ke new node. Kemudian last itu juga nunjuk ke new node. Last juga nunjuk ke si link list atau ke list data tadi, ya. Itu ya teman-teman. Ini kalau tadi link listnya kosong. Ini. Jadi if di sini fungsinya adalah untuk ngecek dulu nih, ya listnya kosong apa enggak gitu ya. Kalau enggak kosong, nanti dia akan masuk ke else ini, ya. Jadi kalau dia nggak kosong, link listnya udah ada isi, dia akan masuk ke else. Nah, di sini di else ngapain tadi? New node, next. Ingat tadi ya, setelah new node tadi diisi, next dari si new node, ya, next dari si new node itu nunjuk ke link list atau nunjuk ke list data tadi. Nunjuk ke sini, ya. Kemudian link listnya tadi, ya, atau list data tadi, geser dia, nunjuk ke new node. Ya, nunjuk ke new node. Ya. Nanti bisa Anda ulang videonya nanti ya. Ini insert first namanya. Ya. Nah, ada lagi yang namanya insert after. Jadi bisa nambah di depan, nambah di belakang, juga nambah tengah-tengah. Nambah tengah-tengah gimana, Pak? Misalkan gini. Saya mau menambahkan elemen baru misalnya. Misalkan saya udah deklarasikan ya. Saya isi nilai 95 misalnya ya. Saya deklarasikan new node ya, dan saya isi dengan 95. Nah, misalkan new node ini saya mau isi atau mau saya letakkan ke dalam list data ya pada posisi setelah node 100. Ya. Jadi bukan di depan, bukan di belakang. Ya. Saya mau letakkan new node ini pada tengah-tengah ya. Saya kepengen letakkan setelah node 100. Nah, gimana caranya? Caranya begini. New node tadi setelah dideklarasikan dan kita isi nilainya, ya, dia akan ke sini teman-teman. Sorry. Sebelumnya ya, saya lupa tadi menjelaskan ini. Di sini, pada mekanisme insert after, kita membutuhkan sebuah pointer baru lagi. Katakanlah namanya P di sini ya. Apa fungsi P ini? Fungsinya itu untuk mencari. Ya. Pointer P ini fungsinya dia untuk mencari. Mencari apa? Mencari node ya yang mau kita sisipkan posisi setelahnya. Dalam hal ini, kita kan pengen nyisipkan ini, new node ini, pengen kita sisipkan ke posisi setelah 100. Setelah node 100. Maka, ya, karena kita harus ngecek di mana posisi pointer 100, ya, atau node 100 ada di mana,
Maka kita membutuhkan bantuan dari pointer baru. Fungsinya apa ini? Fungsi pointer baru ini nanti dia akan pindah, ngecek satu persatu node ya. Dia akan ngecek satu persatu node dari yang paling depan, dia akan ngecek ya. Dan dia akan berhenti ketika menemukan node yang isinya 100. Ya, misalkan lihat ya. P start dari list data, dia nunjuk ke situ. Oh, ini angkanya 74 nih, berarti bukan. Kalau bukan dia akan pindah ke next dari si P ini. P akan pindah ya ke next dari si P ini. Next-nya siapa? Ya nih 100. Dia akan pindah ke sini, teman-teman. Pas ngecek ternyata oh ini 100 nih. Ketemu nih posisinya. Ini posisi tempat kita nginputkan new node tadi, tempat kita nyisipkan si new node tadi. Nah, setelah ketemu di sini posisi yang mau disisipkan ya, maka sekarang new node tadi ya, new node tadi kita tunjuk ke sini. Nah, new node dot next gitu ya. Next dari si new node tadi ya, next-nya ini kan masih 0. Ya, next-nya nunjuk ke sini. Kelas atau bukan kelas ya. Yang jadi patokan di sini bukan last-nya tapi si P-nya. Ya, lihat ya, P-nya. Nah, new node tadi saya ulangi ya. Setelah posisi P di sini ketemu, ya, new node ini tadi itu akan nunjuk ya. Jadi next dari new node akan nunjuk ke sini, ke node ini. Nah, node ini apa teman-teman? Node ini alamatnya di mana? Node ini adalah next dari P, ya kan? P kan di sini ya. P ada di sini. Setelah P itu apa? Next dari P ya kan? Artinya P panah next gitu kan? P dot next gitu kan? Artinya ini adalah p.next. Jadi new node itu sama dengan p panah next gitu kan. Dot next gitu ya di sini. Next dari p. Nah, setelah itu apa? Setelah itu si p tadi yang nunjuk ke sini tadi, ke next-nya, sorry ya, ini tadi berubah ya. Tadi setelah nunjuk ke sini, ya, sekarang alamat next dari si new node tadi yang tadinya 0 berubah jadi 0x00A2. Anda lihat di sini, alamat yang ditunjuk oleh new node ini sama dengan alamat yang ditunjuk oleh P, sama. Dia nunjuk ke sini. Jadi antara P dengan new node nunjuk alamat yang sama. Ya, terlihat dari sini. Nah, ini ya, alamatnya sama soalnya. Ya, nunjuk ke node yang sama. Maka alamatnya sama. Ya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu, nah ini hilang. Ya. Nah, ya, lihat teman-teman. Saya ulangi lagi nih. Jadi ini, ya, p.next-nya itu dia akan diputus. Jadi, yang tadinya p.next nunjuknya ke 84, ya, itu dihapus, dipindah, nunjuk ke sini. Jadi, p.next-nya itu pindah nunjuk ke new node. New node. Jadi, p.next itu nunjuk ke new node. Ya, sehingga sekarang urutan gini. 74, 100, 95, baru ke 84. Itu urutannya. Ya. Oke, gimana? Ya. Jadi kalau insert after, kita butuh satu pointer tambahan. Katakanlah P namanya ya. Untuk apa, Pak? P ini untuk ngecek satu-satu. Untuk mencari di mana posisi node yang ingin kita tambahkan new node tadi setelahnya itu. Ya. Dalam hal ini tadi 95 ini kita kepengen diletakkan setelah node 100 tadi ya. Maka P ini akan berhenti ketika menemukan node isinya 100 tadi. Dia stop di situ, nah baru new node-nya bermain di situ ya. Dia akan nunjuk ke sini dulu, nunjuk ke next dari P-nya, kemudian next dari P-nya itu dihapus, hilang, pindah ke new node. Artinya P-nya nunjuk ke new node. Ini bisa kita gambarkan gini ya, sama kayak gini nih. Nah, sama kayak gini sebenarnya. Jadi urutannya sekarang adalah 74, 100, 95, dan 84 sebagai last-nya. Nah, itu insert after. Ya, insert after. Kalau kita tuliskan algoritmanya kurang lebih seperti ini. Nah, bagian atasnya sama ya di sini ya. Jadi, deklarasikan dulu baru diisi, sama ya. Ini saya nggak tulis lagi. Langsung kita masuk ke mekanisme ngecek dulu nih. Sama ya, jadi setiap insert itu harus dicek ya. Baik itu insert first, last, atau after harus dicek dulu nih.
link listnya kosong atau enggak, ya. If link listnya 0 atau kosong, maka berlaku mekanisme ini. Tapi kalau dia nggak kosong, maka masuk ke mekanisme else-nya. Pertama ngapain? Tadi ingat, node. Nah, kita buat dulu ya. Kita buat tadi pointer P tadi ya. Pointer P untuk untuk mencari si posisi tadi ya, posisi yang mau kita insertkan. Jadi di sini saya deklarasikan dulu variabel P berupa pointer to node ya. Kemudian ini langsung saya tunjukkan ke link list atau ke list data tadi ya. Jadi pointer P tadi nunjuk ke link list atau list data tadi. Ya, artinya dia sekarang ada di elemen pertama dari list kita. Berikutnya, nah di sini proses pengecekannya itu menggunakan looping. Ya, di sini kita menggunakan while ya. Kenapa nggak for, Pak? Ya, karena nggak bisa pakai for ya. For di sini, kalau pakai for sih agak maksa ya. Pakai while karena kita nggak tahu dia harus berhenti di mana. Kita nggak tahu dia harus berapa kali looping gitu ya. Harus pindah berapa kali si P-nya itu. Ya, maka kita pakai while. While selama P value, selama nilai dari P tidak sama dengan check. Apa ini check? Ini di atas. Check ya. Check itu adalah nilai dari suatu node tadi ya, yang mau kita sisipkan setelahnya itu. Nah, dalam kasus tadi, check-nya adalah 100. Artinya, kita kepengen nyisipkan node baru itu setelah node yang 100 tadi. Maka check tadi di sini angkanya 100, nilainya 100 ya. Artinya ketika dia nemu node yang isinya check atau isinya 100, maka dia akan sisipkan di situ. Jadi, selama nilai yang ditunjuk oleh si P ini, ya, selama value yang ditunjuk oleh si P ini tidak sama dengan check, tidak sama dengan 100 yang dicari tadi, misalkan ya, dia akan pindah. Gimana pindahnya? Gini, P tadi akan nunjuk ke P next-nya, akan nunjuk ke next dari P-nya. Jadi, P nunjuk ke next-nya, setelahnya siapa gitu kan. Jadi dia pindah, tadi nunjuk di awal, pindah ke elemen kedua. Nanti pindah lagi terus begitu, sampai dia ketemu check yang dia cari. Nah, kalau contoh tadi ya berhubung karena cuma sedikit elemen list-nya, jadi cepat dia selesainya gitu ya. Jadi selama nilai P-nya tidak sama dengan check, dia akan pindah ke next-nya terus. Setelah ketemu, gimana? Nah, kita cek sorry. Nah, setelah ketemu, maka mulai dia mainkan yang tadi, new node tadi, ya, new node baru tadi, itu next-nya tuh nunjuk ke p.next. Jadi, next dari si new node tadi, alamat next-nya itu nunjuk ke next dari si P. Yang tadi ya, coba kita flashback lagi. Ya, ini kan? Oh, sorry. Ini tadi ya. Coba kita lihat lagi teman-teman. Nah, ini ya. Nah, setelah P-nya ketemu, si check ini kan check-nya 100 tadi ya. Ketemu check-nya di situ, baru P-nya stop di situ. Lalu next dari new node-nya nunjuk ke next dari P. Ini kan next dari P, teman-teman ya. Ini P. Next dari P adalah ini. Ya. Next dari new node nunjuk ke next dari P. Setelah itu apa? Ya. P.next-nya diganti ke sini. Nunjuk ke sini P.nya. Ya. Itu. Nunjuk ke new node. Nah, itu ya. Oke. Nah, nanti kalau masih belum paham, Anda bisa rewind ini videonya ya. Jadi, new node, nunjuk ke next-nya. Ya, sorry. Next dari new node, nunjuk ke next dari P. Setelah itu, next dari P tadi, pindah, nunjuk ke new node. Itu namanya insert after. Nah, di sini memang insert after, mekanismenya sedikit lebih panjang daripada insert first dan last. Kenapa? Karena ada proses pencarian ini, Dek. Ya, teman-teman ya, proses pencarian nilai check-nya. Dia mau menyisipkan node baru kemana gitu loh. Ya, oke, next. Nah, misalkan tadi kita sudah punya nih, kita udah menambahkan elemen dalam link list-nya. Kita udah punya 4 elemen dalam link list-nya misalnya ya. Ada 74, 100, 05, 054. Sekarang gimana caranya saya pengen membaca, saya pengen mengakses elemen dari link list ini, gimana caranya gitu kan? Nah, cara mengaksesnya itu mirip dengan array. Kita pakai looping. Ya. Di sini kita gunakan lagi bantuan si pointer P tadi. Apa fungsinya P?
P itu untuk ngecek satu persatu elemen list tadi. Ngecek dari depan, ya pindah lagi ke belakang, pindah lagi ke next-nya, sampai dia nyampe yang elemen yang paling akhir, yang last. Nah, dia ngapain setiap itu ya? Setiap dia nunjuk ke satu elemen, ya Anda bisa bebas ngapain. Mau apakah isi node-nya mau ditampilkan, ataukah mau dihitung secara matematis, atau apa, bebas. Ya, misalkan untuk nampilkan saja misalnya, artinya setiap P nunjuk ke satu node, ya dia akan tampilkan isinya. Tampilkan isinya, ya 74 muncul. Pindah lagi ke next-nya, tampilkan 100 yang muncul, ya kan? Pindah lagi ke next-nya 95 yang muncul ya, sampai dia nunjuk kelas gitu ya. Nah, itu. Bagaimana algoritmanya? Simple ya. Simple aja. Kita buat dulu pointer baru P namanya ya. Pointer baru P ini kita tunjukkan ke linked list atau ke list data tadi. Jadi bikin pointer baru namanya P, P nunjuk ke linked list atau ke list data tadi. Ya, artinya dia nunjuk ke elemen pertama dari list kita. Setelah itu, nah kita gunakan while. Kita pakai while, looping tadi. Ya. Selama P tidak sama dengan 0, artinya selama P itu belum nyampe kelas gitu ya. Atau boleh juga diganti, while P tidak sama dengan last misalnya. Itu juga bisa. Ya. While P tidak sama dengan last, maka dia akan terus pindah gitu. Ya. Selama P tidak sama dengan 0, ya, dia nggak nunjukkan 0, ya maka dia akan pindah terus teman-teman. Nah, jadi dari dia akan di sini ya, setiap dia singgah ke satu node, dia akan cout-kan isi dari node-nya. Misalkan di sini saya pakai perintah cout, kita tampilkan P value-nya, artinya nampilkan value yang ditunjukkan oleh si P itu. Ya. Menunjukkan value atau nilai yang ditunjuk oleh si P tadi. Kemudian kita pindahkan P-nya ke next-nya itu. Ya. Jadi setiap sekali dia baca node, dia pindah ke next-nya. Ya, artinya pindah node ya. P sama dengan P.next gitu ya, atau P next ya gitu. Ini cara mengakses elemennya. Ya, oke. Nah, baik, ini bagian terakhir teman-teman ya. Mohon bersabar ya. Jadi tadi cara nambah elemen sudah, ya ada insert last, insert first, insert after. Kemudian tadi barusan juga kita sudah membahas bagaimana mengakses elemen dari linked list gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghapus nih? Jadi bisa nambah, bisa ngapus nih sekarang. Gimana cara ngapusnya? Nah, sama. Cara menghapusnya ada delete last, delete first, dan delete after ya. Mekanismenya yang mirip-mirip lah sama cara insert tadi. Nah, cuman di sini perbedaannya adalah nanti ada perintah delete di sini nanti ya. Delete gitu ya. Saya baru tahu ya cara membacanya itu delete ya, bukan delete ternyata. Jadi benar lah delete gitu. Misalkan kita punya list ya, sebuah linked list dengan 4 elemen. Sekarang saya mau hapus menggunakan mekanisme delete last. Artinya apa? Artinya yang dihapus adalah elemen yang paling belakang. Dia akan menghapus dari yang paling belakang. Nah, ini ya, itu delete last. Kalau delete first kebalikannya, menghapus yang depan. Ya, oke. Next. Nah, yang perlu Anda lakukan pertama adalah membuat pointer baru, misalkan namanya temp, ya. Saya kasih nama temp, bukan P lagi ya, temp. Ingat sekali lagi, nama pointer atau nama variabel ini bebas ya teman-teman ya. Ini bebas membuatnya. Ya, cuma untuk memudahkan kebiasaan saya sih begini, pakai temp gitu ya. Singkatan dari temporary gitu ya, sementara gitu ya. Saya pakai temp. Ya. Anda mau pakai nama yang lain juga boleh. Bebas ya. Bebas, terserah kalian. Kemudian temp ini ya, karena ini ada delete last, maka temp ini saya buat dia nunjuk ke last. Artinya dia nunjuk ke node yang ditunjuk juga oleh si last ini. Jadi temp sama dengan last. Dia nunjuk ke sini. Next. Nah, butuh P juga di sini ya. Butuh P teman-teman. Pointer P tadi fungsinya sama, dia akan mencacah sini ya. Dia akan berpindah-pindah terus sampai mana? Sampai ke titik ya, sampai ke satu node sebelum si last. Jadi kalau last-nya di sini, dia akan berhenti satu node sebelum last. Dia akan stop di sini. Jadi while P.next itu bukan last. Jadi selama next dari P itu bukan last, maka dia akan pindah terus ya.
Nah, dia akan pindah. Sampai di sini. Di sini dia berhenti. Kenapa? Karena next dari si P ini, next dari yang dia tunjuk sekarang, itu adalah last, ya kan? Last. Dia stop di situ, teman-teman. Nah, kemudian ngapain? Nah, lihat di sini. Kemudian, last-nya geser, nunjuk ke P. Last sama dengan P, artinya last tadi di sini. Ya, last sama dengan P, artinya sekarang pindah. Last itu nunjuk ke node yang ditunjuk oleh P, ya ini ke sini. Maka last geser ke posisi P tadi. Sebetulnya P masih di situ juga ya. Sebenarnya P masih di sini, cuman saya hilangkan supaya nggak jelimet lihatnya ya. Nah, kemudian setelah last geser, ngapain? Nah, kita putus nih ya, kita putus. Jadi last.next diisi 0. Ya, jadi diputus. Kalau diisi 0 ya, maka dia putus nih koneksi ke elemen setelahnya. Setelah itu ngapain? Setelah itu elemen yang ditunjuk oleh temp ini kita delete, kita hapus. Sudah selesai. Hilang dia. Sekarang list baru kita kayak gini. Ya. Itu menghapus dari belakang. Ya. Algoritma gimana? Nah, gini kurang lebih algoritmanya. Misalkan namanya void delete last, ya. Inputnya ini, linked list dengan last-nya. Pertama, sama di sini kita buat mekanisme pengecekan dulu ya. Kalau list-nya kosong, null, maka kasih tahu si user bahwa linked list is empty, jadi kosong list-nya. Tapi kalau dia nggak kosong, baru dia masuk mekanisme yang tadi. Nah, tadi ya, di sini saya buat pointer baru yang temp sama P tadi ya. Temp untuk nunjuk ke elemen yang mau dihapus, yang last tadi. P untuk mencacah, untuk mencari, ya sampai berhenti ke satu elemen terakhir setelah node ya. Satu elemen sebelum node maksud saya ya. Nah, di sini temp tadi nunjuk kelas ya. Ya, temp tadi nunjuk kelas, elemen yang mau dihapus. Kenapa temp nunjuk kelas ya? Karena ini delete last, nunjuknya kelas gitu. Ya. Kemudian, nah ini P tadi ya, kita mulai bikin P-nya sama dengan linked list. Artinya P itu nunjuk ke awal dari si list itu ya. Linked list atau list data tadi ya, list data namanya sih. Ini belum saya ganti soalnya. Nah, caranya sama, cara berpindahnya sama ya. While p.next tidak sama dengan last, artinya selama next dari P itu bukan last ya. Selama next dari si P itu bukanlah last, maka dia akan pindah terus. P sama dengan p.next, artinya P pindah ke next-nya terus gitu ya. Nah, sampai kapan Pak? Ya sampai dia mencapai titik di mana next-nya itu adalah last gitu ya. Dia stop di situ. Nah, setelah stop di situ, nah tadi last-nya tadi geser pindah ke P. Last sama dengan P, artinya posisi last tadi nunjuk ke P juga. Dia menunjuk ke node yang ditunjuk oleh P. Kemudian last.next-nya diisi 0, diputus koneksi tadi. Nah, delete temp. Temp tadi yang nunjuk ke bagian akhir tadi, di last tadi, dia dihapus dengan perintah delete. Delete temp. Hapus dia, selesai. Itu ya cara delete last. Delete first gimana? Ya, kurang lebih sama, teman-teman. Ya, kurang lebih sama. Cuma dia dari depan gitu ya. Nah, karena dari depan kita nggak butuh P nih. Kita nggak butuh P di sini. Nah, lihat ya. Sekarang delete first. Artinya kita menghapus dari elemen yang di depan, yang paling depan. Nah, lihat di sini. Nah, pertama-tama sama ya. Kita buat pointer baru, misalkan namanya temp, ya, namanya temp di situ. Ini ya, temp. Nah, temp nunjuk ke list data. Kalau delete last tadi kan dia temp nunjuk ke last gitu kan, karena itu delete last. Kalau delete first, maka tempnya nunjuk ke list data, nunjuk ke elemen yang paling depan. Next, ngapain? Ya, sekarang lihat. List data itu kita geser. Kemana? Ke sini. Apa posisi node ini di mana? Posisinya adalah next dari temp, ya kan? Ya. Ini kan adalah node yang letaknya setelah temp, ya kan? Temp kan di sini. Temp kan nunjuk yang ini, ya. Maka ini adalah next dari temp. Next dari temp. Ya, next dari temp. Maka list data sama dengan temp panah next, gitu kan. Terus ngapain, Pak? Ya, terus begini. Tinggal dihapus saja.
temnya dihapus, delete tem, udah selesai. Ya, lebih singkat ketimbang delete last tadi. Nah, algoritmanya juga lebih pendek ya. Sama ya, di awal kita cek dulu ya, empty atau enggak nih, null atau enggak link listnya. Kalau dia kosong, kasih tahu link list is empty. Kalau dia ada isinya, nah tadi kita buat tem dulu ya, pointer tem ya. Untuk apa? Untuk nunjuk dulu ya, dia fungsinya untuk nunjuk ke elemen yang mau dihapus. Tem itu sama dengan link list, artinya tem nunjuk ke elemen paling depan atau list data tadi ya, list data namanya. Kemudian list datanya geser ya. List datanya geser ke mana? Ke tem.next, artinya dia geser ke next dari si tem tadi. Geser satu node ke belakang. Setelah itu ya kita hapus, delete tem. Hapus temnya. Ya, itu delete first. Delete first. After gimana? Nah, ini agak sedikit kompleks nih kalau ini. Delete after ya. Pertama misalkan, saya mau menghapus elemen setelah angka 100 misalnya. Saya mau menghapus elemen, ya, satu elemen setelah angka 100, setelah node yang 100. Artinya apa? Artinya saya mau menghapus node yang mana? Yang 95 ya. Ini yang saya hapus, teman-teman ya. Jadi, saya mau menghapus node yang letaknya setelah si node 100, yakni ini 95. Ya, ini yang mau saya hapus. Nah, ini posisinya tidak di awal, tidak di akhir juga, di tengah-tengah. Maka kita gunakan delete after. Ya, hapus setelah gitu kan. Nah, nanti kita butuh juga variabel check di sini ya untuk ngecek di posisi 100 di mana gitu ya. Maka di sini lihat pertama kita belum bisa buat tem, tapi bikin p dulu. Pointer p untuk apa? Untuk mencacah, untuk mencari. Ya sama kayak tadi. Dia mencari dulu posisi cek di mana. Posisi 100 itu di mana. Ya kan? Nah, dia akan pindah sampai dia nemukan node yang nilainya 100. Nah, ingat tadi ya. Karena apa? Kenapa dia stop di sini? Karena apa? Node yang mau dihapus adalah node yang ada setelah node 100 ini. Dia stop di sini. Ya. Pakai fungsi while tadi sama ya, pakai looping ya. Jadi dari depan jadi kalau listnya panjang dia akan pindah terus gitu ya. Nah, sampai dia menemukan cek ya. Ceknya 100 di sini. Setelah situ dia stop, kemudian next dari si P, ya kan? Ini P. Next dari si P siapa? Yang ini, yang 95. Next dari si P itu diisi dengan tem. Diisi dengan tem. Artinya tem sama dengan ya, tem sama dengan p.next atau p panah next gitu. Ya. Jadi tem nunjuk ke node ya, node setelah P. Node ya yang ditunjuk oleh p.next. Kemudian ngapain? Kemudian dibuang ya. Nih lihat nih. Nih lihat nih, teman-teman ya. Saya ulangi. Tadinya kan next dari P itu adalah 95 ini kan, next-nya ke sini. Ya. Menunjuk ke alamat 0x1074. Ya. Nah, setelah kita mau hapus nih kan. Maka setelah tem nunjuk ke next dari P, ya, next dari P tadi dihapus. Panah ini dibikin ini ya, diganti kemana? Nunjuk ke sini. Nunjuk ke satu elemen setelah tem. Nunjuk ke satu elemen setelah tem. Maksudnya apa? Maksudnya adalah next dari tem. Ya kan? Lihat di sini. Tem itu kan di sini ya. Tem di sini. Maka satu node setelah tem namanya next dari tem atau tem.next gitu kan. Ini kan tem.next ini. Ya. Maka tem ya next itu di sini. Next dari tem di sini. Maka tadi si P ya itu kita pindah dulu nunjuk ke sini. Ya, P nunjuk ke node ya yang ditunjuk oleh next dari si tem ya. Jadi P sama dengan tem.next atau tem sama dengan tem panah next gitu ya. Nah, kenapa harus ke sini? Ya, kalau dia nggak dikoneksikan ke sini, putus nanti link listnya. Ya, jadi kalau dari sini nggak disambungkan ke sini, nanti putus link listnya gitu. Nah, maka setelah p.next tadi nyambung ke sini, maka alamatnya berubah nih sekarang. Ya, tadinya 1074, sekarang berubah. Nah, ya.
dia nunjuk ke alamat si 84 ini. Berapa alamatnya? 0x00A2. Sama kan dengan alamat yang ditunjuk oleh next dari temp ya. Ini sama nih. Next dari temp menunjukkan 00A2. Next dari P juga 00A2. Kenapa sama? Karena dia nunjukkan node yang sama. Nunjuk ke node yang sama. Nah, udah, setelah disambungkan ke sini, baru kita delete tempnya. Baru deh nyambung dia. Nah, ya. Itu ya teman-teman semuanya. Delete after. Ya. Sedikit, mungkin butuh latihan sedikit gitu ya, supaya Anda paham gitu ya. Gimana algoritmanya? Nah, agak panjang. Sama, kita cek dulu empty atau enggak. Kemudian kalau dia enggak empty, masuk ke else. Kita buat dulu pointer temp dengan pointer P. Setelah itu, P nunjuk ke link list. Ingat P tadi untuk mencacah ya, mencari si check ini nih. Check ini kan adalah posisi node yang mau kita hapus atau posisi node yang setelahnya pengen kita hapus gitu ya. Nah, jadi P nunjuk ke link list dulu atau ke list data tadi namanya ya. Ya, otomatis dia akan nunjuk ke elemen yang pertama dari list itu. Lalu kita gunakan looping tadi, while selama P value tidak sama dengan check, dia akan pindah ke next terus ya. P sama dengan P.next. Ketika dia sampai ke titik di mana nilai dari P itu sama dengan check, ya misalkan tadi 100 ya, checknya 100 ya. Artinya ketika nilai yang ditunjuk oleh P itu adalah 100, dia akan stop di situ. Ya, while-nya berhenti, looping-nya berhenti. Kemudian temp, ya. Temp tadi nunjuk ke, kita buat variable temp tadi ya. Pointer temp ini nunjuk ke P.next. Jadi nunjuk ke node yang ditunjuk oleh next dari P. Yang mau dihapus tadi. Kemudian P yang tadi nunjuk ke next P itu ya, next itu dia pindah ke next dari temp tadi ya, yang panah tadi itu ya. Pindah ke, jadi P sama dengan temp.next. Artinya P nunjuk ke elemen setelah temp. Ya, elemen setelah temp tadi. Ya. Nah, sehingga sekarang si temp udah putus, tinggal dihapus, delete temp. Nah, ya itu teman-teman ya. Jadi bagaimana cara membuat link list, kemudian bagaimana cara menambahkan elemen dalam list, bagaimana cara mendisplay elemen dalam list, dan juga bagaimana cara menghapus elemen dari dalam link list. Nah, berikutnya nanti ya, setelah pembahasan di video ini, ya kita akan coba bahas link list bagian kedua nanti insya Allah ya. Jadi ada varian lain dari link list gitu ya. Kita akan lihat bagaimana nanti. Ya, kalau yang ini kan namanya singular ya. Ini singular link list. Nanti ada juga namanya double link list dan seterusnya. Banyak ya. Bisa divariasikan gitu teman-teman ya. Yang jelas nanti variasi dari link list ini ya harusnya harus dipahami dulu dengan memahami konsep dasar link list yang ada di video kali ini. Nah, sebagai kesimpulan, ya, secara fungsi, ya, link list itu sebenarnya sama dengan array, sama untuk nyimpen data yang banyak dalam satu variabel, ya. Nah, dalam hal ini tadi link list kita kan namanya list data ya, namanya kan list data tadi ya, kalau dilihat di gambar ini ya, list data namanya ya, list data. Adapun last dan P ataupun temp tadi itu cuma pointer pembantu saja, pointer pembantu saja. Nah, jadi kesimpulan tadi ya, bahwa sebenarnya secara fungsi link list itu sama dengan array ya. Cuma link list lebih fleksibel ya, lebih fleksibel dalam hal alokasi memori ya yang tidak bisa dilakukan oleh array. Nah, jadi teman-teman, link list ini sebenarnya memang saya akui pembahasannya cukup kompleks, namun pada dunia coding link list ini ya sangat ini ya, sangat bermanfaat, terutama nanti kalau Anda mempelajari mata kuliah kecerdasan buatan misalnya ya, membuat decision tree misalnya ya, membuat apa ya, graph dan lain sebagainya. Itu sangat efisien kalau diimplementasikan menggunakan link list gitu ya, link list. Nah, oke, ini akhir dari video ini, mudah-mudahan Anda bisa memahami. Jika ada kekurangan atau ada hal yang mungkin kurang jelas, nanti bisa Anda bisa komen di kolom komentar ya. Thank you ya, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.